Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa sanna binabihi sunnatal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para pemirsa siaran podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan, mari sedikit kita mengkaji, mendalami hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, yaitu materi tentang sejarah disyariatkannya atau diperintahkannya puasa Ramadan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW berada di kota suci Makkah semenjak awal beliau berdakwah 13 tahun lamanya. Hanya beberapa hal yang diperintahkan atau disyariatkan. Yang utamanya adalah mengenai tauhid, mengenai akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya, kemudian diperkenalkan dengan keyakinan dan keimanan terhadap hari akhir, hari kebangkitan, dan keyakinan bahwa ada balasan dan ada hukuman pada saat nanti di hari akhir atau hari kiamat. Setelah itu, menjelang berakhirnya 13 tahun di Mekah, terdapat syariat sholat 5 waktu, di mana pada saat itu momen Isra Mi'raj, sehingga praktis masalah hukum atau syariat ini hanya terbatas kepada perintah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Pada saat Rasulullah SAW berangkat hijrah dengan para sahabat ke Madinatul Munawwarah atau Yasrib pada saat itu, pada saat 2 Hijriah, ketika 2 tahun beliau dan para sahabat berada di kota Yasrib atau Madinatul Munawwarah, muncullah perintah-perintah atau tuntunan-tuntunan tentang syariat atau hukum-hukum Islam. Di antaranya tentang pemindahan arah kiblat yang semula berada di menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu pada tahun 2 Hijriah itu dipindahkan ke Masjidil Haram atau Ka'bah di kota Mekah. Selanjutnya ada perintah tentang zakat fitrah dan diiringi kemudian perintah tentang puasa, dan ini diantaranya puasa Ramadan atau puasa wajib sebagai rukun Islam di antara rukun Islam yang lima. Semenjak perintah puasa ini, maka turun beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memang berentetan, tidak secara sekaligus tetapi berentetan. Yang pertama Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, umat Islam, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana wajib atas umat sebelummu, baik Bani Israel, umat para nabi-nabi, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, bisa mengendalikan diri, bisa menjaga diri, bisa menjadi tameng atau perisai dari perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Dengan turunnya ayat ini, maka mulailah umat Islam berpuasa di bulan suci Ramadan, terhitung mulai tahun 2 Hijriah sampai terus menerus. Rasulullah ini semasa hidupnya mengalami 9 kali puasa Ramadan semenjak beliau berada di kota Madinah atau Yasrib pada saat itu. Kemudian durasi atau waktu puasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata di awal-awalnya cukup berat, yaitu dari awal malam sampai kemudian sampai kemudian akhir siang atau maghrib.
Dan ini diriwayatkan di dalam beberapa hadis-hadis Nabi bahwa puasa Ramadan dikala itu dimulai setelah berbuka puasa atau pada saat menjelang Isya. Setelah berbuka puasa maka umat Islam wajib untuk berpuasa lagi. Nah, sehingga sampai besoknya, kemudian maghrib durasinya hampir 23 atau 23,5 jam pada saat itu. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang cukup berat bagi umat Islam pada saat itu. Ada satu peristiwa penting yang menjadi tonggak periodisasi tentang perintah puasa ini, yaitu salah seorang sahabat namanya Qais bin Isram al-Ansori pada saat itu pulang dari ladang atau perkebunan kurma di sore hari menjelang maghrib. Lalu ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk kita santap pada saat berbuka puasa hari ini?" Apa kata istrinya? "Mohon maaf suamiku, untuk hari ini saya tidak bisa untuk menghidangkan makanan karena tidak ada jatah makanan yang bisa kita makan di berbuka puasa hari ini." Mendengar pernyataan istrinya itu, maka Qais bin Isram al-Ansori meminta istrinya untuk mencari atau mengusahakan bagaimana bisa dihadirkan makanan untuk berbuka puasa pada saat itu. Dan ternyata sambil menunggu, ia merasa capek, merasa lelah, sehingga mengantuk dan akhirnya tertidur pulas pada saat maghrib di hari itu. Maka ketika istrinya datang dan ternyata kaget karena Qais bin Isram dia sulit untuk dibangunkan, dan ketika sudah lewat berbuka puasa maka otomatis dia harus memulai puasa untuk hari berikutnya. Akhirnya mulailah Qais bin Isram ketika bangun maka memulai puasa untuk hari berikutnya, dan ketika besoknya dia menjalani ibadah puasa mulai semenjak malam hari. Dia tidak sahur, dia tidak buka puasa, akhirnya kemudian dia pingsan. Akhirnya dia kondisinya drop, sehingga ini menyebabkan kesulitan atau sukar bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa pada saat itu. Kemudian kasus yang kedua, ada salah satu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena memang di awal masa syariat puasa pada saat itu semuanya dilarang, bukan hanya makan dan minum, tetapi juga untuk menggauli istri atau berhubungan suami istri juga dilarang, termasuk siang dan malam. Dan ternyata pada saat itu sesuai hadis Nabi diceritakan Umar bin Khattab ini halaktu itu artinya celaka, ini waqa'tu imraati fi lailati Ramadan, aku telah menggauli istriku di malam hari tadi malam. Maka Rasulullah kemudian setelah itu menunggu datangnya wahyu untuk ayat selanjutnya mengenai durasi waktu puasa ini. Dan setelah itu maka muncullah ayat berikutnya, yaitu ayat ke 185 kemudian 187, ya, wahilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, yang artinya dihalalkan bagi kalian menggauli atau mencampuri istrimu pada saat malam hari. Semenjak turun ayat ini diperbolehkan, yang asalnya semula dilarang penuh siang dan malam. Kemudian durasinya dijelaskan di rangkaian ayat Al-Baqarah 187 ini, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, bisa sahur. Pada saat selesai sahur maka muncul al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu titik putih dari yang asalnya titik hitam yang berupa fajar atau kemunculan dari fajar shadiq, yaitu azan subuh. Nah, dengan turunnya ayat ini maka terjadi perubahan, terjadi nasakh atau amandemen dari ayat yang sebelumnya mengenai durasi puasa, yaitu dimulai semenjak fajar shadiq. Dan ini dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Bukhari meriwayatkan di dalam salah satu hadisnya, kata Rasulullah SAW, faqad adzana Bilalun, Bilal telah azan, fakulu wasyarabu, maka makanlah minumlah, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai azan berikutnya salah seorang tunanetra tetapi
beliau sangat bagus suaranya. Ini fungsinya sebagai muadzin yang kedua. Jadi Bilal pada saat itu fajar kadzib, yaitu pada saat sekitar jam 3 malam. Kemudian setelah itu makan sahur. Nah, durasi makan sahur itu sampai fajar shadiq, ditandai dengan adzan subuh yang menandakan masuknya waktu sholat subuh, dan ini berakhirnya waktu sahur dan dimulailah puasa. Maka dengan turunnya ayat ini terdapat keringanan, terdapat pengurangan durasi atau waktu puasa yang semenjak awalnya itu mulai dari awal malam atau setelah berbuka puasa, tetapi kemudian akhirnya dimulai semenjak terbit fajar shadiq, yaitu adzan subuh. Maka dengan demikian, ya, puasa Ramadan yang kita lakukan ini tidak ada sesuatu yang berat atau tidak ada yang memberatkan, karena ini bagian-bagian dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan, kesukaran, tapi Allah menginginkan kemudahan. Maka inilah periodisasi atau ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah berentetan 183, 185, 187, beberapa perubahan-perubahan penting yang menjadi syariat utama puasa di bulan suci Ramadan. Nah, untuk waktu yang dimana awal fajar tersebut, ini ada beberapa kebijakan atau keputusan dari ulama Indonesia, yaitu dengan ditandai dengan imsak, yaitu 10 menit menjelang fajar shadiq atau adzan subuh. Maka secara imsak atau menahan diri 10 menit menjelang azan subuh ini waktunya adalah berjaga-jaga atau istilahnya lampu kuning. Nah, dari mana asalnya perhitungan 10 menit ini? Maka para ulama memberikan satu referensi hadis Nabi, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di situ dijelaskan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik. Summa qumna ila subhi, kemudian kami sholat subuh setelah itu, ya wa bainahuma khamsuna ayatan, antara selesai sahur kemudian kita sholat subuh, ini durasinya adalah bisa membaca 50 ayat. Nah, dari 50 ayat inilah maka ulama-ulama di Indonesia memperkirakan maka durasi antara makan sahur, selesainya makan sahur dan berdiri untuk sholat 50 ayat maka disamakan dengan 10 menit. Nah, dari situlah maka muncul istilah imsak ini, kemudian ditandai dengan sholawat tarhim. Sholat tarhim pada saat itu diundang ya Syekh Khalil Khusori dari Mesir, kemudian rekaman di PT Lokananta Solo, kemudian akhirnya rekaman itu disiarkan Radio Yasmara Yayasan Masjid Rahmat di Kembang Kuning, tempat dari awal muasal yaitu Radio Yasmara, sehingga merelai atau menyiarkan semenjak saya itu sholat tarhim ke seluruh pelosok, diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan sekitarnya, akhirnya lambat laun kemudian ke berbagai tempat. Itulah maka kita kenal dengan sholat tarhim, assalatu wassalamu alaik. Nah, itu biasanya. Kemudian selesai sallallahu alaik. Nah, inilah bagian-bagian dari sejarah pensyariatan puasa, termasuk dari asal muasal istilah imsak yang menjadi bagian kita sehari-hari dalam ada puasa, menjadi warning atau lampu merah, dan ini sah-sah saja, tidak menyalahi aturan syariat karena bagian-bagian dari menjaga jangan sampai masuk waktu puasa kemudian azan sementara kita ini masih makan sahur tanpa adanya siap-siap atau menjaga diri sebelumnya. Karena itu ini fungsi dari puasa atau imsak yang durasinya 10 menit. Demikian ma'asyiral muslimin penjelasan tentang pensyariatan puasa, yang mana ini menjadi keringanan yang asalnya cukup berat durasinya ini, dan sampai sekarang kita lakukan, dan tentu saja nanti sampai hari kiamat tentu saja durasi masalah puasa ini tidak akan berubah sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah 187 tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.